Cerita berlanjut kepada Shibai, yang telah menyampaikan apa yang dilihatnya di sana. Pertempuran sesama Otsutsuki di dimensi kegelapan, membuat mereka sedikit khawatir. Sebab 5 pasukan terbaik yang ada di tempat itu, telah dikalahkan oleh para pengkhianat. Bukan tanpa alasan, mereka dapat mengalahkannya sebab telah mempunyai belasan buah cakra, yang mereka ambil secara paksa di situ. Bahkan sudah ada 30-an Otsutsuki yang menjaga ratusan pohon cakra, telah terpengaruh dan berpihak ke pengkhianat. Itulah mengapa pimpinan Otsutsuki turun tangan juga, sebab pengkhianat itu berhasil mencuri banyaknya buah cakra. Lalu Boruto di situ bertanya ke mereka dengan berkata, "Lantas bagaimana tindakan kita? Apa yang terjadi ketika pimpinan Otsutsuki itu telah dikalahkan?" Shibai lalu menjawab, "Peta dunia pasti akan berubah total, sebab mereka akan menguasai dunia Otsutsuki. Dan hal buruknya adalah, ras manusia kalian di bumi akan terancam dengan keberadaan mereka. Namun itu masih sebatas perkiraan saja, kita belum tahu bagaimana hasil pertarungan antar mereka sendiri." Kawaki di situ kemudian berkata, "Boruto, jangan sampai kau malah berpikir untuk membantu pimpinan Otsutsuki itu melawan para pengkhianat. Menurutku itu sudah terlalu berlebihan, dan aku tidak mau tinggal dia membiarkanmu melakukan tindakan bodoh seperti itu." Boruto kemudian berkata, "Aku bahkan belum berpikir ke sana Kawaki. Mungkin hal yang harus kita lakukan pertama adalah kembali ke desa Konoha terlebih dahulu." Sementara itu mereka yang ada di desa Konoha, terlihat kalau Otsutsuki baru itu memang memperlihatkan kekuatan hebat, setelah dia berubah bentuk. Di sini, Madara kemudian bertanya ke Eida melalui panggilan komunikasi jarak jauh. Dia berkata, "Eida, apakah pengaruh kekuatanmu itu sudah tak ada lagi padaku? Sebab aku ingin kembali menggunakan mode Rikudo tersebut." Eida lalu menjawab, "Sudah tidak ada lagi, Anda bisa menggunakannya kembali." "Baiklah, ini bisa sedikit membantu melawan Otsutsuki tersebut." Nah seketika saja, tubuh Madara akhirnya kembali ke mode Jinchuriki Jubi, lalu dia terbang dan mendekati Kaguya yang berhadapan dengan Otsutsuki baru tersebut. Otsutsuki baru itu lantas terkejut melihat perubahan cakra Madara dan dia berkata, "Wah, kau kini memiliki penampilan terbaru, yang dibarengi dengan peningkatan cakra yang luar biasa." Madara tidak berbicara, dia seketika saja melemparkan Gudodamanya. Otsutsuki tersebut kaget dan menahan itu, lalu Gudodama tersebut meledak begitu saja. Untungnya, Otsutsuki itu begitu cepat menutupi dirinya, menggunakan pertahanan dari elemen tanah miliknya. Lalu Madara mendekatinya, membuat Kaguya berteriak dan bertanya, "Apakah kau memang benar yakin menyerangnya secara langsung?" Madara hanya menjawab, "Ya, aku sangat percaya diri." Sambil terbang ke arah Otsutsuki itu, Madara memunculkan 2 bayangan limbo miliknya, untuk menyerang dari arah belakang. Madara asli lalu mengarahkan tongkatnya, Otsutsuki itu masih menggunakan Shindra Tensei Rinnegan Nagato. Akan tetapi, Shindra Tensei tidak mempan terhadap tongkat Rikudo Madara. Tongkat itu membalikan arah angin Shindra Tensei, yang dikenal karena daya dorong magnetnya yang tinggi. Hal tersebut membuat Otsutsuki itu kaget, kemudian tubuhnya seketika ditahan oleh kedua limbo tersebut. Saat itu juga, Madara asli berhasil menghempaskannya, setelah tongkat itu mengenai dadanya. Setelah terhempas ke hutan Konoha, Kaguya membukakan portal dimensi di hadapan Madara. Madara pun masuk ke sana, dan ternyata mereka sudah berpindah ke depan Otsutsuki baru itu lagi. Setelah sampai di sana, Madara mengeluarkan jutsu Raitonnya atau elemen petirnya, yang terkena langsung ke tubuh Otsutsuki tersebut. Kaguya memuji mode Rikudo Madara tersebut, menurutnya itu membantu mereka melawan kekuatan dari ras ibu Momoshiki itu. Ishiki yang melihat momen tersebut kemudian berkata, "Aku tidak yakin jika dia bisa terkena itu dengan mudahnya." Namun melihat apa yang Madara lakukan, kemungkinan itu bisa ada walaupun sangat kecil. Koji di situ kemudian berkata, "Terima kasih atas apa yang kau katakan kepada kami. Akan tetapi, kau akan tetap kami awasi dan mungkin tujuanmu hanya kepada Jura, tetapi aku mengetahui orang seperti apa dirimu ini." Ishiki kemudian berkata, "Jangan jadi orang yang sok tahu, ketika aku mendapatkan apa yang aku cari dari Shinju, maka aku adalah musuh terakhir kalian setelah semuanya. Tapi jika aku gagal melakukannya, masih ada seseorang yang akan meneruskannya." Mendengar itu Minato bertanya dengan berkata, "Siapakah orang tersebut?" Ishiki menjawab, "Jelas adalah kode, meskipun lengannya tinggal 1, lengan itu bisa dimunculkan kembali nantinya. Lihat saja bahwa nanti, dia akan setara Boruto maupun Kawaki."
Setelah mengatakan itu, Ishiki masuk ke portalnya dan kembali kepada kode di area selatan desa Konoha, tempat para Shinju berada. Terlihat bahwa Mamushi, Ryu dan Matsuri telah bergabung dengan Jura sedang makan di sebuah warung. Dikarenakan Himawari sedang dijaga oleh Kakashi, mereka lebih memilih untuk bersantai sejenak dan menjauhkan diri dari konfrontasi tersebut. Kode yang melihat mereka dari kejauhan, kemudian dikagetkan dengan Ishiki muncul kembali. Sementara Orochimaru akan menonaktifkan jutsu terlarang Shikifujin, karena dia ingin kembali ke markas Amado, melihat bagaimana keadaan tubuh Jiraiya di sebuah kapsul. Tiba-tiba saja, terlihat dari tempat Orochimaru bahwa ada 3 Susanoo besar muncul. Dikarenakan memiliki cakra yang banyak, Madara memunculkan 3 Kage Bunshin, masing-masingnya menggunakan Susanoo. Dia berhasil menjauhkan Otsutsuki baru itu dari kubah desa Konoha, setelah sebelumnya terkena petir Madara. Otsutsuki itu bangun kembali, sambil bertahan total, setelah ketiga Susanoo Madara mencoba menghajarnya. Seketika saja, Otsutsuki itu memunculkan senjata dan menghancurkan Susanoo-nya. Ketiga Susanoo hancur begitu saja, tetapi Madara tentu tidak langsung menyerah. Dia menjatuhkan 2 meteor ke arah Otsutsuki tersebut, yang membuat Otsutsuki itu merasa sedang bertarung melawan Otsutsuki ras lain. Dia berkata, "Kau boleh juga. Aku tidak menyangka bahwa ada manusia yang dapat menggunakan kekuatan besar seperti ini. Kau mungkin salah satu orang terkuat yang pernah aku hadapi sejauh ini." Kemudian, 2 meteor tersebut dibelah Otsutsuki itu menjadi 2, menggunakan senjatanya tadi. Pecahan meteor tersebut, dia manfaatkan untuk diluncurkan ke Konoha. Kaguya di situ langsung membuka pintu portal dimensinya, lalu beberapa pecahan batu itu masuk ke dalam sana. Sementara Minato dan Tobirama berhasil memindahkan masing-masing 2 batu besar ke area di luar desa Konoha dengan begitu cepat. Setelah Otsutsuki baru tersebut melakukan itu, dia tidak menyadari kalau Madara telah ada di sampingnya. Madara berhasil menusuk dadanya. Lalu Madara menendangnya sampai jatuh ke bawah sana. Kemudian Madara turun lagi untuk memastikan apakah Otsutsuki itu benar-benar terluka parah atau tidak. Saat Madara mencoba mendekatinya, seketika saja Otsutsuki itu mengaktifkan jutsu Chibaku Tensei. Madara ikut terbawa bebatuan yang terangkat ke udara, sementara Nagato menyuruh mereka untuk menghancurkan titik pusat dari Chibaku Tensei. Nah, Otsutsuki itu ternyata masih selamat, sebab tusukan itu tak mengenai jantungnya. Tetapi dengan ekspresi panik dia berkata, "Jika aku lengah lagi, aku bisa mati dibuat manusia sialan itu." Sial, perubahan ini membuat kekuatanku jadi berbeda, setelah aku mengambil materi Negan salah satu dari mereka. Ternyata kekuatan luar yang kuambil, berefek langsung pada perubahan kekuatanku. Otsutsuki tersebut kemudian mencungkil kembali Rinnegan Nagato, lalu melemparkannya dari situ. Setelah itu, seketika saja tubuhnya terangkat dan dikelilingi oleh cakra berwarna merah. Sementara Chibaku Tensei tadi, berhasil dihancurkan oleh Nagato dan juga Madara. Mereka semua kemudian terkejut, ketika Otsutsuki itu sedang mengumpulkan cakra besar di udara. Sebelum momen mereka berlanjut, kembali kepada Boruto dan lainnya di dimensi kegelapan. Walaupun Boruto belum mengatakan apa-apa, Kawaki telah mengetahui niat Boruto untuk membantu pimpinan Otsutsuki tersebut. Kawaki tidak setuju, makanya dia merekomendasikan mereka untuk mencuri buah cakra selagi para Otsutsuki itu bertarung sendiri. Gagasan itu kemudian ditolak mentah-mentah oleh Naruto. Dia berkata, "Sama saja jika kita terus mengulang kembali apa yang terjadi Kawaki. Ada baiknya kita menunggu, serta meminta buah cakra itu secara langsung." Shibai di situ tiba-tiba berkata lagi, sebuah kejutan kembali terjadi. Kali ini, ketua ras Momoshiki yang merupakan tangan kanan terkuat di sini, akhirnya gugur dalam duel mematikan, melawan Otsutsuki dari ras Ishiki yang telah memakan 3 buah cakra. Segera buat keputusan, sebab aku mendengar bahwa ketika pengkhianat menang, mereka akan membuat kerusakan dan melakukan invasi besar-besaran ke seluruh planet termasuk planet bumi. Dan Joganmu Boruto, salah satu yang paling mereka inginkan. Fugaku di situ bertanya ke Shibai dengan berkata, "Anda adalah Dewa Otsutsuki, seorang dewa dari kalangan mereka. Bukankah Anda pasti lebih hebat dari mereka?" Shibai menjawab, "Konteks dewa memang seperti itu. Sebenarnya, aku memakan buah cakra yang istimewa, sehingga aku menjadi seperti ini. Anggapan memakan buah cakra sebanyak mungkin lalu menjadi dewa, adalah sebuah kesalahan. Aku mungkin akan membantu pimpinan mereka."
Nah, tujuan awal Shibai itu ada dua. Pertama, agar dunia tidak rusak jika pengkhianat itu yang menang. Lalu kedua, mengambil kembali setengah kekuatannya, yang sebelumnya dia berikan ke pimpinan Otsutsuki tersebut. Boruto kemudian berkata, aku juga akan ikut, dan sebagai gantinya bahwa pimpinan itu akan memaafkan kesalahan kita sebelumnya. Kawaki di situ kesal, tetapi jika timbal baliknya adalah menghapus kesalahan mereka, maka dia setuju juga. Akhirnya mereka semua pergi ke sana, dan sesampainya mereka di area ratusan pohon cakra tersebut, telah banyak pohon cakra telah tumbang di situ. Terlihat kembali sebuah dua bom cakra saling bertemu di udara, dan kemudian meledak hebat di situ. Saat itu juga, salah satu Otsutsuki yang masih pro kepimpinannya, menemukan Boruto dan lainnya. Dia bertanya ke Shibai tentang apa yang mereka lakukan. Shibai lalu menjelaskan semua niatnya, dan mereka pun pergi bersama menghadapi Otsutsuki itu. Setelah sampai, terlihat pimpinan Otsutsuki itu dikeroyok. Boruto langsung berbicara ke Momoshiki dengan berkata, apakah kau bisa kembali menggunakan teknik time stop itu? Momoshiki menjawab, jika itu yang kau inginkan maka akan aku aktifkan, akan tetapi kau pasti tahu bahwa setelah itu kau belum bisa mengakses karmamu. Kekuatan itu mengambil sedikit energi kehidupanku, jadi gantinya adalah karmamu. Boruto setuju, lalu seketika saja semuanya berhenti bergerak. Setelah kekuatan time stop Momoshiki keluar dari tubuh Boruto. Boruto lalu menutup matanya, kemudian membuka kembali matanya sambil menyentuh Shibai, Itachi, Fugaku, Amado, Obito, Narusasu, Kawaki, beserta kepimpinan Otsutsuki di sana. Mereka yang disentuhnya itu bisa bergerak lagi, dan pimpinan Otsutsuki itu kaget sambil berkata, tidak mungkin, kekuatan time stop itu sudah lama tak pernah kami dengar. Itu salah satu kekuatan legendaris, aku tak menyangka bahwa kaulah yang memilikinya, Boruto. Boruto lalu berkata, tidak, bukan aku yang memilikinya namun Otsutsuki yang ada di dalam tubuhku. Pimpinan itu lalu turun bersama Boruto. Di sini pimpinan itu untuk pertama kalinya mengalami luka parah. Tubuhnya ternyata penuh luka, kemudian dia duduk sambil mengobati dirinya sendiri. Dia pun bertanya tentang apa yang Boruto dan lainnya lakukan. Nah, Kawaki langsung berkata, kami ingin membantumu melawan pengkhianat, tetapi kau harus memaafkan apa yang telah kami lakukan sebelumnya. Dan juga, kembalikan kekuatan Shibai dan Boruto, beserta dua buah cakra yang diambil anggotamu dari Amado. Sebelum pimpinan itu menjawab, adegan ternyata tiba-tiba harus berakhir di sini dulu guys.